Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang onsite maupun online. Kita ini di sini di mana? Yuk, kita ada Kita lagi di Trenggalek, di desanya Mbak Abigail. Iya. Lihat sekelilingnya luar biasa. Indonesia ini gemarimpah loh senang. Ini disediakan makanan Makanan besok, duduk. Makanan khas lebaran. Khas lebaran ini. Nah, bulan ini tema kita adalah humility, kerendahan hati. Kalau orang lain boleh liburan ke mancanegara, kita masuk desa-desa. Purba memberkati orang desa. Tanda kerendahan hati kita, saya percaya ini akan membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah doa lawatan tanggal 1 Juni pukul 7 malam akan dilayani oleh Evangelis Weekend Maria. Ibadah raya hari Minggu tanggal 4 Juni pukul 6.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah sesi kedua pukul 9 akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Halo teman-teman, datang yuk ke gereja anak hari Minggu jam 9.30. Jangan lupa sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Ditunggu ya. God bless you. Shalom teman-teman, buat kalian yang anak muda seperti aku undang kalian untuk ikuti ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Aku undang kalian juga untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom buat adik-adik dan teman-teman yang mau belajar baik drum juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu selesai pada siang jam 11 sampai jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan juga memberikan persembahan terhadap gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum dan ingin berpartisipasi, bisa mengirimkan melalui rekening yang tertera, yaitu di rekening BCA 6155188018 atas nama Henry atau Yohanes Suwito. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bahkan saudara yang ada di rumah, selamat pagi semuanya. Mari pagi hari ini adalah 10 hari terakhir kita menerima urapan Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Karena Tuhan begitu mengasihi kami,
sehingga Tuhan memberkati hidup kami dengan kesehatan, dengan kekuatan pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh ada datang kepadamu, menghampiri Engkau Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih buat pemeliharaanmu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami, mari Engkau mengurapi setiap hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau mempersembahkan pujian kami, doa kami, pengakuan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih seluruhnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kau yang di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang
Kami hanya menyembah Engkau. Kami hanya meninggikan satu nama, Yesus Kristus. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi katakan ku sembah. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Sekali lagi katakan semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami menyembah Yesus Raja dan Tuhan. Kami sembah, kami muliakan, sebab Kau Raja kami, sebab Kau Allah kami. Kau yang memelihara kami, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Raja kami, Kau Bapa yang baik, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Haleluya. Semua lidah menyembah-Mu, semua lidah menyembah-Mu, semua lidah menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Allah yang seperti Engkau, Raja yang hidup. Haleluya. Hati dan jiwa kami tak henti-hentinya bersyukur Tuhan kepadamu.
lebih lagi Tuhan. Engkau mendengar setiap hati kami. Roh Kudus, mari Engkau menjamah kami. Kami tahu, kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, menjamah satu persatu setiap hati kami. Tak pernah kau lepaskan. Amin. Dari kasih-Mu. Yes. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Makasih Roh Kudus, Engkau selalu ada buat kami. Roh-Mu bekerja selalu Amin. untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Menjamah satu persatu kami Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan. Setiap kita ada di sini tidak pernah ditinggalkan Tuhan, tidak pernah dilepaskan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja sampai saat ini Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan.
segenap pujian kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sebab kita tahu bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah
saudara duduk, berikan salam kiri kanan, katakan Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Dan sebelum kita mempersembahkan persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bawa korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Itu sebabnya pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan segenap tubuh jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kami bisa bernafas, kami bisa memuji, menyembah Engkau. Itu semua karena berkat anugerah-Mu. Dan pagi hari ini kami akan memberikan korban persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap persembahan kami untuk menjadi berkat di mana kami menabur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Petugas persembahan kami persilakan. Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja sampai saat ini Tuhan. Mereka yang terluka, kami siap, kami buka hati kami untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Kami buka hati dan jiwa kami. Roh Allah bekerja memenuhi kami. Amin. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Memulihkan hati mereka
Sekali lagi katakan, membebaskan hidup yang terbelah. Amin. Kami percaya pagi ini Roh-Mu akan membebaskan setiap kami yang terikat, setiap kami yang terbelenggu, setiap hati yang remuk. Engkau akan memulihkan setiap kami. Amin. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi, ya Tuhan. Curahkan urapan yang baru. kebesaran kuasa. Sekali lagi lembut, lembut, Membebaskan lembut. hidup yang terbelenggu. Menarata karapakaya syakarala. Memulihkan hati mereka yang Ya Tuhan. terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan dengan lembut. Membebaskan hidup yang terbelah. Kami tahu kami datang ke alamat yang benar. Pagi ini kemuliaan Allah ada di tempat ini Tuhan. Aku percaya waktu kami menyembah, waktu kami mengagungkan Engkau, kami tahu urapan-Mu membebaskan hati kami yang terbelenggu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan dengan lembut, angkat tangan kananmu. Yes. Hidup yang terbelah. Ini bukan biasa-biasa kami mengangkat tangan, tapi kami tahu waktu kami menyembah Allah Israel, itu sesungguhnya bersemayam di atas pujian kami, di atas penyembahan kami. Dan waktu kami menghampiri tata kudus-Mu, sesuatu akan terjadi pagi hari ini. Ku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari katakan sekali lagi, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Mari menyembah, mari tinggikan namanya, buat Dia bangga. Punya anak yang hatinya tertuju, yang pandangannya terus tertuju kepadanya.
supaya tangan kami tidak berbuat yang tidak Engkau sukai, dan langkah-langkah kami tidak menuju kepada kejahatan. Inaraba sikirabo semua penyembahan kami, biar kau jadi dupa yang harum dan naik ke surga, memenuhi pelataran-Mu. Dan waktu Engkau menghirup wangi-wangian penyembahan kami, Engkau mencurahkan Roh-Mu, Engkau menjamah setiap kami. Ini hari terakhir kami menantikan janji-Mu. Ini kami buka lebar-lebar hati kami, menaikkan syukur. Kami datang dengan semua keterbatasan kami, Tuhan. Kami datang dengan semua kelemahan kami. Kami datang menyembah-Mu, nikmati dekapan Papamu di surga, nikmati kasih sayangnya. Mungkin kau semajang minggu ini tak sempat berlama-lama ada dalam hadirat Tuhan, tak sempat sibuk dengan Papamu di surga. Sekarang waktunya kami angkat hati kami, kami angkat jiwa kami, kami angkat keluarga kami juga yang tidak hadir di tempat ini. Kami menjadi pengantara antara Engkau dengan keluarga kami, Tuhan. Menjadi pengantara antara jemaat-Mu mungkin yang lemah, yang sakit, yang tidak bisa datang pagi hari ini. Kami angkat dalam hadirat-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau, Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu, Bapa. Sembah. Pagi ini I give all to be with you. Ku berikan segalanya untuk bersamamu. You are the only one, Lord. Sebab Engkau satu-satunya. Oh, sebab Engkau tak ada yang menyamai. There is none like you, Lord. Sokarapa takaraba, serekaraka takanarabu. Oh, jamah lawat kami, sikini dan karabo. Terus Tuhan, bawa kami berdam lebih dalam lagi.
sampai jiwa kami dipuaskan, sampai jiwa kami diteduhkan pagi hari ini, dan hati kami merindukan Engkau menjamah melawat setiap kami. Oh, sikira darabaya siase. Oh, syana baba sididididididididi rokata karakanamu esekura kanara babaya se. Sudah banyak kami diberkati, tahun-tahun masa-masa kesulitan 3 tahun pandemi, kami dipelihara dengan sempurna, kami dijagainya Tuhan. Bahkan pengabdian kami pun seumur hidup tidak akan pernah bisa membalas kasih setiamu. Ini kami Tuhan, siap ditaburi firman-Mu, karena pujian penyembahan itu membajak setiap hati yang keras sehingga jadi lembut. Pujian penyembahan kami itu membajak hati kami yang beku sehingga menjadi cair, dan kami siap ditabur yang terbaik benih firman-Mu. Hadirat-Mu Bapa ada bersama dengan kami di tempat ini. Ku tahu pagi ini titik balik kami mengalami perjumpaan dengan Kau secara pribadi. Makasih Tuhan, makasih beri telinga seorang murid dan beri hati seorang hamba, supaya kami bisa duduk diam seperti Maria di bawah kaki-Mu, mendengarkan Kau bersabda, Kau berfirman. Makasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, pakai menjadi berkat hamba-Mu yang bodoh, yang tidak ngerti apa-apa di hadapan-Mu. Dan pagi ini lidah bibirku siap menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Iya, shalom. Yang menyaksikan live streaming juga mungkin yang ada di bawah, ya. Maju tak gentar, karena gentar tidak pernah maju. Ya, ya. Yang mau tutup mata silakan. Buka telinga jasmani, nikmati hadiratnya selama ibadah ini. Tutup mata aja. Yang mau nikmati hadirat Tuhan silakan. Yuk kita baca bersama-sama kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Ini ayat hafalan ya. Kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jemaat 1000 ya. Loh iya kok amin ya kok amin. Belakang nanti akan dibangun bertingkat. Loh kalau saya ngamen, aminnya di sini mungkin. Amin. Kasih tos kanan kiri, semangat semangat. Karena semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Hati yang gembira akan ngisi dompetmu yang kosong. Oh ya, atau kalau berkat, amin. Tiga, dua, satu. Tetapi
Masih jemaat 10 kalau cara bacanya seperti ini. Tadi berapa? Yes. Kalau 1000 masa seperti ini suaranya? Masa kalah dengan 1 orang? Dengar ya yang di belakang sendiri. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan. Dan kamu akan. Amin. Yes. 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 Iya. Amin. Nanti sampai jam 9 ini. Domble sing khotbah. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang setuju katakan amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya percaya sepanjang 10 hari ini hari yang terakhir, kita sudah menerima Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Bukan cuma sudah, bahkan saya percaya Roh Kudus mulai hari-hari ini menuntun, membimbing kepada setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Terus menerima kuasa untuk apa? Halo? Yes, terus. Jawab salah enggak apa-apa kok. Nanti makan bareng-bareng saya tapi bayarnya sendiri-sendiri. Menyembuhkan yang terluka. Memulihkan setiap hati yang, bahasa Jermannya hati yang merotoli. Dunia bisa-bisa itu kaca yang pecah, ya, khususnya gelas. Bisa pakai Alteco. Nanti iklan kalau keras. Nangkep ya? Bisa dipakai lagi. Tapi waktu kita lihat retaknya, pecahnya tetap kelihatan. Kelihatan enggak? Kelihatan. Cuma Tuhan yang sanggup memulihkan tanpa kelihatan. Ya setuju katakan amin? Loh iya benar toh? Benar toh? Yes. Bu Indri beberapa waktu yang lama sempat mengalami depresi pasca melahirkan. Maaf, tak bisa apa-apa. Suruh senyum sedikit, tak bisa. Kalau dia sudah duduk ya, kalau dia sudah duduk ini ya. Sehari ya gini. Tak pernah bisa lihat ke muka, tak pernah. Tak dikasih makan ya diem. Biasanya senang masak, senang buat sesuatu. Rajin. Ngerti rajin paes bahasa Perancis ya? Ngerti paes ya? Make up. Nggak bisa. 6 bulan saya perang. Sudah masukkan ke sebelahnya William Put itu ada rumah sakit, tapi sekarang udah tutup lama. Itu rumah sakit khusus orang-orang stres yang depresi berat. Tapi yang ada di tempat ini orang-orang yang punya duit. Ya, orang-orang yang punya duit, keluarganya dimasukkan sana. Waktu Bu Indri dimasukin sana cuman beberapa hari. Saya enggak tahan. Tambah bergejolak, tambah parah stresnya. Diobati apapun tambah lebih parah. Akhirnya ada satu hamba Tuhan beberapa waktu yang lalu, yang lama, ya sebelum Bu Indri stres sudah datang ngisi di tempat ini. Lama, saya hadir di belakang.
Dan waktu Tuhan gerakkan sesuatu, saya mulai nurut. Tangkap ya? Dengar baik-baik. Waktu Tuhan gerakkan engkau untuk berbuat, do something, sesuatu, noroto. Itu titik aman pertama. Kau mendapatkan jawaban. Tidak banyak, tapi saya digerakkan jelas. Tidak pakai amplop lagi. Ya. Terus saya didoain, saya dikasih kartu nama. Dan waktu 6 bulan saya ngalami pergumulan. Setiap menit, setiap detik. Kadang-kadang mau bunuh diri. Kadang-kadang di tol, dia mau keluar. Udah dibuka kuncinya. Langsung saya pegang. Jadi saya pegang satu istri saya, tangan yang satu saya pegang setir. Yohanes 10:10, pencuri datang, mencuri. Mencuri damai sejahteramu. Coba dilirik sebelahnya ada damai sejahtera enggak? Atau seperti terong penyet. Loh lereen kok Pak Indru dipendeli. Pak Indru sudah jinak Bapak Ibu. Lereen tetanggamu itu istri atau siapa gitu yang ada di sebelah. Seperti melon atau seperti semongko. Atau kayak terong penyet. Kalau seperti terong penyet, nenek bilang berbahaya. Damai sejahteranya udah dicuri dengan ya. Dan waktu damai sejahtera itu dicuri, sukacita yang dalam Tuhan itu dicuri, makanya dia mau tingkatkan lagi. Mencuri, membunuh. Apa yang dibunuh? Jiwamu dibunuh. Perasaanmu dibunuh. Malas ke gereja. Malas berdoa. Malas menyembah. Itu tanda-tanda kekristenanmu mulai sakit. Yang mengerti katakan amin. Kalau tubuhnya sakit bisa pakai termometer. Tetapi kalau kekristenan sakit diukur pakai apa? Halo. Damai sejahtera ukurannya. Sepanjang hari kemarin engkau lebih banyak kepikiran. Engkau lebih banyak lagunya gini. Banyak perkara. Makanya jangan nyanyikan lagu itu. Enggak, cuma guyonan. Nangkep? Kalau kau lebih banyak, 50% aja atau 40% aja, kau banyak lebih kepikiran. Ya tentang apapun juga hidup ini. Kau banyak tidak merasakan sukacita. Itu artinya kekristenanmu lagi sakit. Kalau di lampu perempatan itu lampu kuning. Kuning ya, yang siap-siap. Siap-siap. Dan waktu jiwa yang dibunuh, kemauan, kehendak, perasaan. Tidak engkau bawa ke tempat ibadah. Tidak engkau bawa untuk hati yang menyembah. Hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Stop. Nanti WL-nya ngomong, semua diborong. Nyanyi diborong. Khotbah diborong. Anggap. Bawa dengan Yesus. Ya, setuju katakan amin. Lah ayo hari-hari ini Roh Kudus lagi dicurahkan. Setuju katakan amin. Buka hatimu lebar-lebar karena hari ini hari yang terakhir. Percayai. Bilangan pasal 6. Seperti yang kau katakan. Itu yang aku lakukan. Ya setuju katakan amin. Waktu engkau berbicara dalam hati, Tuhan penuhi hidupku dengan Roh Kudus. Tuhan jamah hatiku dengan Roh Kudus. Seperti yang kau katakan. Dan pada waktu Allah berbicara dengan Musa, itu yang aku harus bisa lakukan. Tinggal ke tempat ini,
Mulai hari ini janji pagi ini jangan bicara sembarangan. Haleluya di sana. Amin. Amin. Haleluya. Yang keluar dari lidah bibir kita cuma firman. Amin. Yang keluar dari lidah bibir kita cuma nasihat. Yang keluar dari lidah bibir kita cuma penghiburan bagi orang-orang yang memerlukan. Karena kita berjanji. Bilangan pasal halaman. Bicara apa saja. Saya percaya kalau orang yang sudah hatinya dipegang Tuhan tidak berbicara sembarangan. Setuju katakan amin? Enggak sembarangan ngomong. Pagi hari ini dipenuhi Roh Kudus untuk bisa terima kuasa. Kuasa untuk apa? Ini yang jarang dibahas. Untuk menjadikan kita takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Perlu campur tangan Tuhan. Untuk membuat hati ini perlahan-lahan tetapi pasti prosentasenya dinaikkan. Ya. Ini penuh apa enggak? Lebih kosong. Mungkin persentasi kita paling cuma 70-80% ya. Ayo dinaikkan. Jadi 100, saya percaya roh takut akan Tuhan sudah ada kepada kita semua. Yang setuju katakan amin. Cuma perlu lebih dalam. Lebih dalam kenal Yesusmu. Yang setuju katakan amin. Bukan seperti takut tentang masa depan, enggak. Takut dengan Tuhan itu Amsal mencatat suci. Gimana caranya kita bisa hidup kudus, bisa hidup suci? Salah satunya takutlah akan Tuhan. Tahun 70-an, 80-an ada seorang penginjil. Saya sebut inisialnya ya, JNTB. Coba nanti di search di Google. Dia beli semua jaringan televisi yang ada di Amerika. Amerika loh. Ya, bukan negara-negara yang lain. Amerika, dia beli semua jaringan. Dia beli pesawat untuk semua kalau dia menginjil. Dia punya satu tim. Dia punya WL yang hebat. Dia punya tim musik yang mengalir menurut tuntunan Roh Kudus. Dia punya tim. Waktu dia berdoa, dia punya tim yang ada di belakang. Sebulan pelayanannya butuh jutaan dolar. Dengar baik-baik. Tahun 70, 80 sampai 90. 20 tahun. Hari-hari ini ya hanya perusahaan-perusahaan yang besar yang punya omset jutaan dolar. Dan waktu dia khotbah, kenapa kok pelayannya diberkati? Sign and wonder. Tanda-tanda ajaib itu terjadi lewat pelayanannya. Waktu dia menyembah yang sakit kanker disembuhkan. Waktu dia menyembah yang stres yang ada di rumah terlihat TV. Tiba-tiba yang marah-marah tiba-tiba bisa tertunduk lewat dia. Dan dia katakan, bantu kami donasi $1.000 US. Kalau di kursnya hari ini berapa? Hampir 15 juta ya. Duit 15 juta besar apa kecil? Kalau dibeliin kerupuk kira-kira sepondok mutiara ini
Bisa ditutupi loh dengan kerupuk. Benar? Pernah saya hitung 2000 itu dapat 14 kalau tidak 10. Apalagi waktu yang lalu. Dan waktu dia sudah hebat. Pemerintah kalau konsultasi, kalau belum srek, minta doakan dia loh. JNTB. Suami istri. Bukan pelayanan sendirian, enggak, suami istri. Kita mencatat tahun 80, penulis mencatat, ya tahun 80-an sekian, dia jatuh dalam dosa perzina 6 tahun, istrinya nggak tahu. Waktu dia jatuh, dia butuh banyak lagi, butuh banyak uang lagi. Akhirnya dia jatuh juga dalam keuangan. Di sini yayasan tidak diaudit dengan pemerintah. Benar ya? Ada gereja yayasan yang diaudit dengan pemerintah? Nggak ada ya. Bersyukur loh. Tapi di luar, tetangga dekat aja. Semua kas gereja, semua kas yayasan diterjunin tim auditor yang hebat. Ketahuan semua. Tangkap, masukin penjara. Terus ada beberapa hamba Tuhan yang level di bawahnya dia. Besuk ke penjara. Dan dia ngomong gini, Master G, apakah engkau tidak mengasihi Tuhan? Apakah engkau gak cinta Tuhan sehingga engkau melakukan hal-hal yang begitu? Dia nangis sesungguhnya. Dan dia berkata gini, I love Jesus, I love Jesus. Saya mengasihi Tuhan. Aku cinta dengan Tuhan, makanya hidupku aku abdikan untuk memenangkan banyak jiwa. Terus yang besukin penginjil cukup terkenal juga di Amerika, dia berkata gini, terus kok bisa terjadi sesuatu? Dengar baik-baik. Aku cinta Yesus, tapi aku tidak pernah takut akan Yesus. Nangkep. Dia cinta Yesus, tapi dia tidak berdoa, taruh Tuhan dalam hatiku. Roh takut akan Engkau. Enggak. Ada banyak dari kita kepingin akrab dengan Tuhan, kepingin jadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Gak apa-apa, bagus. Kuasa yang lain tidak pernah khawatir. Kalau kau tumpang tangan sembuh, gak pernah khawatir dia. Kuasa yang lain gak pernah khawatir. Kalau kau KKR 1000 jiwa dimenangkan, gak pernah khawatir. Serius. Tapi kuasa yang lain khawatir dan tidak pernah bisa menyentuh hidupmu, keluargamu, keuanganmu. Kalau engkau setiap hari berdoa, taruh Tuhan, taruh takut akan Tuhan dalam hatiku, dalam keluargaku, dalam anak-anakku. Nangkep? Beberapa waktu yang lalu, nggak ngerti tiba-tiba dapat telepon dari mana, saya tuh ditelepon seorang ibu-ibu. Suaminya kepala salah satu cabang di Penin Pusat Jakarta. Cukup lumayan. Dia punya villa di Tretes, Mercy-nya ada 10. Mercy-nya ada 10. Dari yang tahun yang paling, dia kolektor. Dari tahun yang paling lama sampai tahun yang paling baru.
kurang lebih tahun 2004 kalau enggak 2005 ya. Dia punya itu. Boxer yang baru. Tiba-tiba saya ditelepon, dia kepingin masuk. Ya, saya heran, saya kaget. Saya selidiki kok bisa tahu. Ternyata dia sudah ada di GAB cabang yang lain. Dan dia berkatakan gini, aku akan bawa separuh lebih jemaat dan penatuannya. Karena tidak cocok dengan gembala GAB tersebut. Pak Hendro tenang, duduk manis saja. Dia pembicara loh. Sewa ruko. Mau ibadah di mana? Saya ditantang Bapak Ibu. Mau ibadah di resto. Sewa ruko 2-3 unit. Dia punya peluru. Dan waktu itu, maaf, saya katakan, yes Bu, silakan. Tapi satu syarat, jangan bawa penatuannya. Dan jangan banyak bawa jemaat GAB cabang untuk datang kepada kita. Beres Pak Hendro. Suatu saat nggak ngerti, diberitahu siapa, ada istri dari pusat sinode, itu telepon saya. Ya, dia petinggi-petinggi GAB pusat Mojokerto, telepon saya istri. Pak, saya dengar bla 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 bla. Dia katakan, Pak, lebih baik merintis saja mulai dari yang kecil. Waktu ibadah loh, saya waktu ibadah sore itu, ditelepon hampir 45 menit kalau tidak 1 jam. Saya tidak berani tolak, karena itu pertama orang yang ditaruh otoritas di atas saya. Saya tidak berani. Saya sangat menghormati dengan orang-orang yang ditaruh di otoritas saya. Kedua itu nasihat. Itu wejangan yang menuntun langkah saya ke depannya mau jadi apa gerejanya. Bisa juga tiba-tiba udah dikuasai semua, di take over dengan dia. Diambil alih. Bisa? Sangat-sangat bisa. Dan Tuhan kirim orang-orang untuk menasihati saya. Dengar baik-baik. Saya bertobat Bapak Ibu. Dan waktu ketemu di pertemuan sinode, saya katakan gini, Bu maaf. Kita ini kan orang rohani Bu ya, yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Maaf Bu, saya lupa berdoa. Ya, saking emosinya, saking senangnya saya katakan yes, mari bergabung. Dan saya minta waktu 2-3 bulan. Begitu saya ngomong gitu, mukanya udah berubah total. Dan setiap ketemu saya tidak pernah dianggap. Maafkan daku. Mungkin ini kata-kata yang agak vulgar ya. Tapi harus saya keluarkan loh. Kalau enggak, saya merasa bersalah. Waktu Tuhan kirim orang-orang, apalagi ini orang-orang GAB pusat, untuk menasehati kita, menegur kita. Saya tidak mau jadi kaum pemberontak. Nangkep? Waktu saya terima, waktu nasihat itu datang, kita tetap terus teguh dengan pendirian kita. Berontak apa enggak? Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kalau firman-Nya datang pagi hari ini setiap kita, saya punya bahan yang berbobot banyak kota. Tangkap ya?
waktu engkau tidak taat kepada pimpinanmu. Gembala sidang itu wakil Tuhan. Yang setuju katakan amin. Guru itu wakil Tuhan di atas muka bumi. Pejabat pemerintah, polisi itu wakil Tuhan di atas muka bumi. Orang tua wakil Tuhan di atas muka bumi. Karena Tuhan tidak kelihatan. Gembalamu kelihatan. Ya, kelihatan loh wajah Pak Chris cerah pagi hari ini. Saya lihat. Tapi saya tidak pernah lihat dengan jelas wajah Tuhan. Nanti hangus. Karena dia kudus. Kita kebanyakan rokok kudus. Kita kebanyakan kudus. Dengar baik-baik. Waktu engkau tidak tunduk dengan orang-orang yang ditaruh di atas otoritasmu. Wow. Anak-anakmu akan jadi pemberontak. Buah itu kalau jatuh, masa 1 kilometer dari pohonnya? Benar? Buah kalau jatuh berapa meter? Paling 1-2 meter ya Bu ya? Ya Pak ya? Kalau buah itu jatuh 1 kilometer itu namanya bukan jatuh, dibawa. Terus dibuang di sana. Maaf. Saya kalau khotbah nggak tak kasih permen. Kalau permen itu membuat waktu. Saya sampaikan firman, tak beri obat supaya yes. Baik. Loh Pak Idru, aku tetap diberkati loh. Yes. Aku tetap dipakai Tuhan. Yes. Karena kemurahan Tuhan itu panjang sabar. Dengar baik-baik. Kemurahan Tuhan itu panjang sabar. Dari malam saya mempersiapkan doa khotbah. Saya ngomong begini, Tuhan, ini yang pertama atau yang kedua? Saya mau belajar setiap langkah kaki saya ke kanan, ke kiri, stadium. Saya tanya Roh Kudus. Karena jemaat yang hadir kan beda. Dengar baik-baik. Tinggal tunggu waktunya kalau engkau melawan otoritas orang-orang yang didedukan di atasmu. Tunggu waktunya. Boom. Waktu Yesus dicobai oleh si iblis, Lukas mencatat apa? Dia tunggu waktu yang baik. Itu bisa menghancurkan hidupmu. Diberkati. Yes, diberkati. Orang dunia aja diberkati kok. Benar? Tanpa Yesus diberkati. Diberkati lebih dari kita. Hati-hati loh. Hati-hati. Makanya firman-Nya datang kepada setiap kita pagi ini. Yang mau berubah, bertobat katakan amin. Yang tidak mau bertobat diam aja dah. Tapi tunggu tanggal mainnya. Tahu sniper ya? Sniper tahu ya, penembak jitu. Hari-hari ini dia lagi. Waktu engkau tidak bersama Yesus. Waktu engkau tidak walking with Jesus. Artinya waktu engkau melawan otoritas orang-orang yang ada di atasmu. Perlindungan itu jebol. Tanggul itu jebol. Loh Pak Andrew kok enggak kelem kotanya? Tunggu tanggal mainnya. Hati-hati loh, hati-hati. Secara manusia saya diuntungkan. Pindah ke ruko yang lebih besar. Waktu itu kita ibadah di garasi. Garasi. Cuma tidak sampai 3 meter. Kali, 8 tidak 10. Kecil banget. Siapa yang tidak mau dibuat besar? Semua mau ya, yang normal ya.
ya. Perusahaannya mau besar toh, tokonya mau besar toh, tokonya mau buka cabang, semua mau. Itu yang ditawarkan iblis dengan Yesus. Diberi semua. Nah, sehingga sujud menyembah aku, sambilan dunia ini. Dan dia lupa iblis bahwa Yesus memilih dunia. Benar? Jadi waktu dia mencobai, dia salah kamar iblis. Sujud menyembah, maka engkau akan jadi terkenal. Engkau akan dihormati semua orang. Sekarang menyembah berhala, kagak. Sekarang menyembah patung kita, kagak. Benar? Benar? Tapi yang jadi kemauanmu yang keras, yang kau pertahankan, kalaupun firman itu datang setiap saat dalam hati kita, kita tetap mengeraskan. Makanya tidak ada satupun yang tersisa selain Joshua dan Kaleb. Generasi pertama, habis. Kita mencatat waktu firman-Nya datang, waktu Allah berfirman kepada Musa, berhadapan muka dengan muka, ketemu titip pesan dengan jemaat yang 2 juta lebih ya. Yang keluar dari tanah Mesir itu 600.000, itu laki-laki. Belum istrinya, belum anaknya. Kalau anaknya 2, 3, 4 juta. Benar? Surga titip pesan loh. Tapi bangsa Israel selalu tidak puas. Loh benar? Ya, dia tidak puas. Dipelihara Tuhan dengan dahsyat, dengan ajaib. Alkitab mencatat sandalnya ada, kasutnya tidak pernah rusak selama 40 tahun. Wow, keren. Tangkap ya. Dia tetap mengeraskan hatinya. Saya tinggalkan gengsi saya tinggalkan harga diri saya. Sepertinya maaf. Lagi belajar saya ini brengsek Bapak Ibu. Makanya saya belajar terus dengan Tuhan. Saya belajar terus masuk dalam hadirat-Nya. Saya belajar terus punya Tuhan. Roh takut akan Tuhan tumbuh kembangkan dalam hidup kita dan keluarga kita. Brengsek saya ini. Makanya saya belajar untuk menuju ke arah itu yang sempurna ya. Lihat muka semua. Saya jalan bisa jatuh. Bisa kesandung kepleset. Iya. Tapi Alkitab mencatat 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Karena ada Roh Kudus. Saya lagi menuju jalan kesempurnaan. Ada banyak salah ngambil keputusan. Ada banyak has motion waktu ngambil keputusan. Tidak masalah. Yang penting seperti anak yang hilang. Ingat loh ya, waktu kita belum dalam Tuhan, surga cari kita. Surga kirim pengkhotbah, surga kirim penginjil. Untuk cari kita anaknya, untuk pegang, pindahkan dari gelap menuju kepada terang. Tapi waktu kita sudah jadi anaknya, kenapa bapak itu tidak cari anaknya? Dia kaya loh. Bungsu dan sulung itu kaya mereka, keluarga kaya. Dia punya banyak bujang, sebar, cari. Enggak. Kita anak-anaknya yang harus. Oh jemaatnya 1000 di sini. Yang harus. Oh dengar katanya. Balik katanya. Dengar sana. Yang harus bertobat itu loh. Dengar dari sana.
Setiap detik, setiap saat saya bertobat. Saya jaga. Pernah kepleset? Pernah, saya enggak jaim kok. Pernah jatuh? Pernah. Saya enggak jaim. Wong telepon aja saya enggak sempat terima, Bu Indri. Enggak ada yang rahasia. Saya suruh angkat kok. Angkat. Tuh Pak Indru, kaget dia. Enggak apa-apa. Enggak ada yang tersembunyi kok di dalam keluarga kita. Keuangan kita juga enggak ada yang tersembunyi kok. Ngapain takut? Benar? Transparan aja di hadapan Tuhan itu. Kedua kali, waktu saya pelayanan di persekutuan, saya sudah pamit. Terlalu emosi. Tekanannya, pressure-nya terlalu berat sehingga saya tidak tahan. Saya pamit. Saya pamit dengan pemimpinnya. Saya pamit waktu memulai pelayanan dengan orang-orang sepelayanan. Saya ingat persis dalam perjalanan pulang ke Sidoarjo, saya naik sepeda motor. Saya ditegur Roh Kudus dalam hati. Ya. Waktumu sekolah di persekutuan itu belum selesai. Padahal saya sudah pamit semua. Udah dirayain dengan mereka perpisahan. Saya tanggalkan gengsi saya. Saya tanggalkan harga diri saya. Saya nangis sesungguhnya dalam sepeda motor sambil nyetir. Cuma kan gak ngerti ya, kanan kiri saya pakai helm teropong. Saya ngomong, iya Tuhan. Orang yang takut dengan Tuhan, belajar takut dengan Tuhan, akan berkata tidak kepada dosa. Amin, ini cuma 1-2 yang lain. Loyo. Dan orang yang takut akan Tuhan akan berkata, yes Lord. Buat kebenaran setiap firman Tuhan. Amin, liri. Lapar ya? Sama. Sing bengok-bengok iki tambah lewat perpol. Takut. Jangan berdoa, Tuhan kasih kepekaan, boleh. Tuhan bawa aku dalam hadirat-Mu. Penuhi aku Tuhan dengan kepenuhan yang penuh. Boleh, tidak salah. Tapi dengar baik-baik. Nanti keluar dari tempat ini, kalau berdoa, taruh, tumbuh kembangkan roh takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tumbuh kembangkan roh takut akan Tuhan dalam hidupku dan keluargaku Tuhan. Buka Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah apa? Wah, cuma 2 ini. Takut akan Tuhan apa? Yes, baru 15. Aku benci kepada anggap ya. Tingkah laku yang dan mulut penuh nggak taat, nggak nurut, tetap jalan dengan kemauan sendiri. Kejahatan di mata Tuhan. Engkau mulai taruh benih pemberontakan di anak-anakmu. Karena buah jatuh nggak jauh dari yes. Makanya apapun. Tahu? Kan udah pamit ya. Sebulan 2 bulan saya nggak pernah dianggap loh. Padahal saya dipanggil Pak D.
hakim paling gede, paling tuwek aku iki. Di sana, di persekutuan. Tak pernah dianggap. Bertobat itu artinya bukan cuma menyesal. Enggak ono amin. Bertobat itu radikal. Yang setuju katakan amin. Kalau kita jalan ke tempat ini salah. Jangan jalannya gini, itu tidak radikal. Itu cuma menyesal. Waktu kita jalan ke sini, kalau firman-Nya datang kepada setiap kita, ya, kalau yang radikal itu berbalik arah, seperti anak yang terhilang, benar? Dia balik kepada bapaknya, dia katakan, "Aduh, di rumah bapak banyak makanan, di rumah bapak aku dihargai loh, di rumah bapak aku bisa menikmati semua milik bapak." Aman-aman aja aku, Pak Andrew. Aman-aman aja aku diberkati kok, sehat kok. Meskipun aku tidak berbalik arah, aku jalan terus. Iya. Papa di surga itu panjang sabar. Kemurahannya seluas samudera. Tapi engkau tidak sadar. Engkau lagi menurunkan DNA pemberontak dengan anak-anakmu. Pasti mengalir dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Paham? Ayo, pagi hari ini udah jam 8. Mestinya saya mau terus. Mumpung diundang. Jurusi ilmu ini kabeh tak tokno. Pemuji, minta tolong. Ayo masuk dalam hadiratnya. Supaya yang keras dilembutkan, yang hatinya hancur dipulihkan, yang gengsi mau balik, yang takut apa kata orang. Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan. Tutup matanya semua, nikmati hadiratnya. Sembah sebentar, 2 menit sebelum kita nyanyikan lagu. Tutup mata semua, mari. Narapata karapa. Aku percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu terjadi sesuatu yang ilahi. Dalam hadirat-Mu kita yang sesukanya, karena kasih karunia-Nya ditangkap dan dibalikkan ke arah yang benar. Rakata kanarabu sekirebo rekata karaba. Terus masuk, kurang 1 menit. Kipakata kanaba. Berbahasa roh, 1 menit berbahasa roh. Syadadadada baba baba yase. Kipata karakata kanabu. Sendere koraka. Sirabo. Sikirata karabo. Ia sandara patah karabo. Ia rakara karabo. Ini kami Tuhan datang menghampiri tata kudus-Mu, datang dengan hati yang bergairah, datang dengan hati yang rindu seperti rusa
ini kami datang, kami percaya. Mazmur mencatat orang-orang yang datang, orang-orang yang menghampiri tata kudus Tuhan dengan hati yang remuk, tidak akan ditolak, tidak akan dipermalukan. Rekata karaba siki namo papa para pariase di parakata kanamu rekera karaba senderemu ese nikmati dekapannya, nikmati pelukannya. Bahkan waktu engkau tidak sanggup berjalan dan ada banyak tekanan, ada banyak kesukaran, dengar baik-baik, engkau akan digendongnya, engkau akan dibawanya ke padang rumput yang hijau, disegarkan jiwamu. Oh, Rakaraba. Asal pagi hari ini balik dari jalan-jalanmu, kembali hampiri Papamu di surga. Terus Tuhan, terus kami mau betah berlama-lama dalam hadirat-Mu. Jiwa kami disegarkan, sekarang kami merasakan jiwa kami disegarkan, hati kami disentuh, dilembutkan di zamannya. Radarabaya siase so haleluya, haleluya. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Kami janji Tuhan, bukan cuma pagi ini di tempat ini, hati-hati kita menggelora. Waktu kami dengar kabar, hati kita disegarkan. Tapi kami mau sampai kami tinggalkan tempat ini, bahkan besok kami masuk dalam pekerjaan kehidupan yang keras. Kami mau tetap, hati kami punya passion, bergairah dengan Kau. Dan mata kami mau fokus, kami tidak mau tolak-toleh. Kami mau fokus, hati kami mau fokus, supaya setiap Natal, supaya berganti tahun, hidup kami makin disempurnakan seperti gambaran anakmu. Karena waktu aku selesai berbicara, tapi aku percaya Engkau tidak pernah selesai berurusan dengan setiap kami yang merindukan Engkau, yang menantikan Engkau menumbuhkan kuat roh takut akan Tuhan. Bukan cuma roh yang mengasihi Engkau atau melayani, tapi roh takut akan Kau. Tumbuh kembangkan Tuhan, sehingga kami tidak menjadi kaum yang memberontak,
sehingga kami taat tunduk pada otoritas orang-orang yang ada di atas kita. Kita katakan apa? Curahkan lebih lagi, curahkan Roh Kudus-Mu lebih dalam lagi, tambah-tambahin Tuhan, tambah-tambahin lebih lagi bahasa surga. Kira-katakan darah-Mu, supaya pulang dari tempat ini kami dikuatkan, kami dibawa ke ini untuk kami takut akan Tuhan. Kami tahu waktu hidup kami belajar takut akan Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Hari ini genap 10 hari kita menanti-nantikan lawatan Roh Kudus. Saya akan mengurapi saudara-saudara yang wanita di sebelah sini, yang pria di sebelah sini. Silahkan maju. Kita nyanyikan urapan Allah. Terjadi di tempat ini dalam nama Yesus. Terima urapan baru yang memberikan kekuatan, memulihkan kesehatan dalam nama Yesus. Terima dosa seorang kemenang. Terima urapan baru dari Tuhan yang membuat segala sakit penyakitmu sembuh dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, hidupmu menjadi berarti, menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Terima. Terima urapan baru sehingga hidupmu tidak lagi dalam segala kesulitan, tetapi engkau mampu mengatasi dan menjadi pemenang. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Terima urapan baru, urapan yang memulihkan kehidupan, urapan yang memberi engkau air di tengah-tengah kehausan. Engkau mendapatkan air surgawi dalam nama Yesus. Terima buat engkau berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima urapan baru, pikiran-pikiran baru terjadi, hidup baru, semangat baru dalam nama Yesus. Tetap sehat, kuat untuk dapat menjadi berkat bagi keluarga rumah tanggamu dalam nama Yesus. Terima. Tuhan akan memulihkan tahun-tahunmu. Tahun-tahunmu diperbaharui. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Terima. Mata Tuhan selalu tertuju padamu. Hamba-Ku yang setia, berjalanlah dalam kuasa Roh Kudus senantiasa. Engkau diperbaharui dari hari ke hari. Terima pembaruan dalam nama Yesus.
engkau tidak lagi akan melihat kesulitan-kesulitan di dalam hidupmu karena Yesus ada bersamamu. Immanuel, terima. Sikarala pakata karama siarala baraba. Sikarala pakarala bara. Jangan berkata engkau masih muda, tetapi urapan Allah ada padamu. Terima dalam nama Yesus. Sikarala bara. Engkau akan jadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Terima kuasa Roh Kudus memulihkanmu, memberi kekuatan baru dalam nama Yesus. Terima urapan wanita bijaksana di dalam nama Yesus. Urapan baru mengalir dalam nama Yesus, penuh dalam nama Yesus. Terima. Urapan keberhasilan ada padamu. Setiap apa yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Terima dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah berani. Kau diberikan roh baru, roh kekuatan, roh kemampuan, roh hikmat, bijaksana. Terima dalam nama Yesus. Urapan kesembuhan ada dalam dirimu. Dalam nama Yesus terima. Sehat dan tetap kuat di dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima urapan untuk melayani sejak dari kecil. Dalam nama Yesus. Terima urapan itu. Dalam nama Yesus. Tuhan memberi kau hati yang baru. Hati yang lama diganti dengan hati yang baru. Terima urapan ini di dalam nama Yesus. Terima urapan Roh Kudus, memberi kamu kemampuan, memberi kamu urapan baru, kekuatan, kesehatan dalam nama Yesus. Terima. Di tempat ini Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Terima urapan baru. Urapan ini membuat kamu kuat, yang membuat kamu berhasil, membuat kamu berhikmat dalam nama Yesus. Terima urapan dari Roh Kudus. Penuh dalam nama Yesus. Amin. Terima urapan baru dari Tuhan. Memberikan kamu kemampuan, memberikan kamu wanita yang bijaksana di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Amin. Terima urapan baru. Urapan pemimpin ditaruh Tuhan atasmu dalam nama Yesus. Terima urapan ini dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Allah
pengaruh daripada Roh Kudus. Haleluya. 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 Semua umat-Mu ya Tuhan Yesus, semua anak-anak-Mu tempat ini sudah membuka hati dan menerima Roh Kudus untuk memimpin, membimbing, mengarahkan di dalam kehidupan-Mu. Kehidupan-Mu sudah dipimpin oleh Roh Kudus mulai saat ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur penyembahan kami sebagai dupa yang harus di takhta-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Hendro. Kau mau pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Kau berkati keluarganya, Engkau berkati usaha kerjanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Kau juga memberkati semua jemaat yang hadir pagi hari ini. Diurapi Tuhan. Diberikan kemenangan. Diberikan kesembuhan. Diberikan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun kami di dalam kehidupan kami. Kalau Engkau menyertai kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan saat ini saja kami mau dan sudah menerima Roh Kudus, tapi hari-hari berikutnya kami mau kehidupan kami tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih, langkah-langkah kami dijagai. Tuhan terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.